sih kalau memakai jam tangan paling suka yang berbahan apa nih? Biasanya yang berbahan stainless steel, kemudian yang berbahan rubber atau karet, dan juga kulit silka. Ini ada jam tangan unik terbuat dari kayu dan sekarang lagi ngetren loh di kalangan anak-anak muda. Seperti yang saya pakai ini nih. Wah, keren ya. Keren dong, ini buatan kreator lokal. Langsung aja ya kita simak bersama. Ini dia jam tangan kayu dari Klaten, Jawa Tengah. Kreativitas memang tanpa batas. Melalui kreativitas dan cita rasa seni, bahan apapun bisa menjadi produk berkualitas. Lihat saja barisan jam tangan ini. Sosok kreatif di balik jam tangan kayu kekinian itu adalah Afida Fajar Aditya, kreator muda dari Klaten, Jawa Tengah yang sukses membawa jam tangan kayu Ebony Watch hingga menembus pasar mancanegara. Oke, Ebony merupakan brand lokal. Kita produksi jam tangan kayu. Ya, kita base-nya sekarang ada di Klaten, Jawa Tengah. Jadi kita emang base-nya ada di desa gitu. Jadi kita formatnya pemberdayaan, kita menjadi wadah buat teman-teman di sini untuk berkarya gitu. Di sisi lain kita ingin menciptakan sebuah brand yang karena kita mulai dari desa, tapi standarnya itu internasional gitu. Jadi kita berusaha membuat desain-desain yang bisa diterima oleh banyak orang, desain-desain yang unik, desain-desain yang istilahnya secara standar mutu itu baik, dan juga yang terakhir bagaimana kita menyajikan pelayanan yang excellent. Jadi nggak cuma produk saja, tapi kita juga ada pelayanan yang baik begitu. Di tangan kreatifnya, limbah kayu sisa produksi gitar diolah dan dikreasikan menjadi produk bermanfaat. Kayu yang kami pakai adalah Ebony dari Makassar awalnya. Makanya namanya juga kami brandnya Ebony gitu, karena terinspirasi dari kayu itu yang sangat eksotik, sangat kuat gitu. Cuman since 2015 kami akhirnya memutuskan untuk tidak memakai kayu itu lagi karena dilindungi. Jadi kita menggantinya pakai sonokeling, kayu Jawa, sonokeling sama kayu maple. Nah kebetulan dua kayu ini merupakan sisa atau limbah dari perajin gitar di Sukoharjo. Jadi potongan-potongan yang nggak pakai, kayak potongan-potongan yang nanggung itu kita beli untuk akhirnya kita olah lagi menjadi jam tangan kayu. Afida berkomitmen untuk menjaga kualitas jam tangan karyanya. Ada beberapa tahapan pengerjaan yang cukup krusial dan butuh ketelitian, terutama saat perakitan. Karyanya diapresiasi banyak orang dan mendapat sejumlah penghargaan. Di antaranya adalah Indonesia Good Design Selection dari Kementerian Perindustrian. Di awal merintis usaha pada tahun 2014, lulusan Universitas Gadjah Mada itu mengerjakan semua prosesnya seorang diri. Mulai dari memproduksi jam, membuat konten untuk penjualan online, hingga memasarkannya. Perlahan ia mulai memiliki karyawan. Di workshopnya di kawasan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, ia kini dibantu sekitar 20 orang karyawan. Kendati bisnisnya sempat terpuruk akibat pandemi, kini ia berhasil bangkit kembali. Bulan Maret kalau nggak salah 2020 ya, awal pandemi masuk kita penjualan langsung drop. Bener-bener yang dari 100% kasarannya kita tinggal 20% penjualannya. Akhirnya membuat kita memutuskan untuk menghentikan operasional selama 1 bulan. Nah, selama operasional itu kita hentikan, kita freeze dulu gitu kan. Itu saya memikir strategi ulang nih, gimana caranya jualannya biar kita ganti strategi lah, karena ini udah hitungannya kayaknya akan lama. Saya dulu waktu itu langsung berpikiran ini nggak akan sebulan 2 bulan, ini pasti akan bertahun-tahun. Jadi saya mengeset situasi seperti ini seperti default baru. Jadi waktu itu akhirnya kita approach-nya kita ganti. Kita akhirnya alihkan ke Twitter waktu itu. Jadi Twitter sama TikTok. Dari sana akhirnya kita lari juga dari situ tujuannya ke e-commerce. Jadi dimasukin ke Shopee, ke Tokopedia juga. Ada di situ mulai bertumbuh lagi, bertumbuh sampai akhirnya pada akhir 2020 itu kita bertumbuh sampai 300%. Dari sebelumnya tahun 2019 justru kita setelah stuck itu kita ketika bertumbuh kita akhirnya tumbuhnya lebih gede.
Omsetnya juga tidak main-main. Dengan harga berkisar 300.000 hingga 1 juta rupiah per unit, ia bisa menjual sekitar 1.000 unit jam per bulan. Mengenakan jam tangan kayu buatan UKM lokal tidak hanya mempermanis penampilan, tapi juga menunjukkan kecintaan keragaman Indonesia dan mendukung kemajuan karya anak bangsa. Oke, harapannya sih untuk masyarakat semua ini momentum yang baik ya untuk kita mencintai produk lokal. Apalagi pemerintah juga sudah mengkampanyekan bangga buatan Indonesia. Ini momentum baik untuk masyarakat, untuk konsumen pada umumnya, kemudian juga untuk IKM dan UMKM. Untuk kita berlomba-lomba menciptakan produk yang baik, produk yang berkarakter, produk yang selain memiliki kualitas yang baik dari sisi produk, tapi juga dari sisi pelayanan. Karena jualan aja nggak cukup sekarang itu. Gimana kita ada hospitality-nya juga. Jadi kita memanfaatkan trust ini, istilahnya wave ini, ombak yang baik ini untuk kita naiki gitu sehingga kita bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Afida Fajar Aditya membuktikan hidup lebih indah dengan berkarya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan dan kreativitas, tapi kebahagiaan dan kreativitas jika digabungkan bisa menjadi uang. Gimana pemirsa, jam tangan kayu tadi? Keren ya? Banyak yang mengira merawat jam tangan kayu itu sulit, tapi ternyata tidak loh pemirsa. Ini dia tips merawat jam tangan kayu. Nah, biasanya kalau sudah kena air, tips dari kami selalu usahakan langsung dikeringkan gitu dengan lap kering, dan juga jangan disimpan di tempat yang tertutup atau misalnya di dalam lemari, justru dikasih ke tempat terbuka agar tidak jamur. Kalau untuk kayunya sendiri sebenarnya asal kena air sih tinggal dilap biasa aja udah oke.